Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mata kuliah semantik yang beranggotakan Desintia Arfa Azkiyah, Tina Yuliani, dan Rosyida Nurul Fadilah. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang makna fonemik dalam semantik Arab. Video ini menyajikan kajian dalalah sautiyah atau makna fonemik dalam ilmu semantik bahasa Arab dengan merujuk pada kerangka cara berpikir dalam filsafat ilmu yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kajian tentang dalalah sautiyah dalam video ini dimaksudkan agar para pemerhati bahasa lebih mudah dalam memahami hakikat, cara kerja, dan manfaat dari dalalah sautiyah ini, khususnya pada kajian semantik bahasa Arab. 1. Ontologi dalalah sautiyah. Ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi juga dapat berarti ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Sebagai contoh pembahasan ontologi pada kesempatan ini merupakan pembahasan tentang hakikat dari makna fonemik dalam bahasa Arab serta kedudukannya dalam ilmu semantik. Dalalah sautiyah adalah makna yang didapatkan dari tabiat atau karakter beberapa bunyi yang tersusun, dan bunyi-bunyi tersebut memiliki peran pemaknaan dalam sebuah kata. Bunyi-bunyi dalam bahasa dapat menyusun beberapa fonem, morfem, kata, dan kalimat. Dalalah sautiyah merupakan dalalah yang paling kuat dibandingkan dalalah sinaiyah atau sorfiyah dan dalalah ma'nawiyah atau nahwiyah. Hal ini disebabkan karena dengan mengetahui bunyi, maka akan diketahui unsur kata. Selanjutnya yaitu epistemologi dalalah sautiyah. Menurut Ibrahim Anis, kalam terdiri dari kumpulan unsur bunyi atau suara. Bunyi tersebut dapat menyusun sebuah kata atau bagian dari kata, juga dapat menjadi dua kata atau lebih. Contoh seperti kalimat berikut. Qatartu asy-syajarah bil fa's lailati ams. Saya memotong pohon dengan kapak kemarin malam. Jika dilihat dari unsur terbesarnya, yaitu pada level struktur kalimat secara keseluruhan, kalimat tersebut juga akan mengandung makna yang berbeda, tergantung dari intonasi yang mengucapkan kalimat tersebut. Contoh bunyi dari fonem tu akan mengandung makna bahwa yang memotong pohon adalah orang pertama atau mutakalim yang berjumlah satu orang. Lain halnya jika bunyi fonem itu diubah dengan bunyi ta, maka akan berubah maknanya bahwa yang menjadi pelaku pemotongan pohon adalah orang kedua atau mukhatab yang berjumlah satu orang. Bagian dari epistemologi dalalah sautiyah ini yang pertama ada bunyi fonem. Dalam sebuah kata terdapat beberapa bunyi yang terjadi sesuai dengan bunyi huruf yang ada pada kata tersebut. Misal, pada kata jalasa terdapat 3 bunyi yaitu ja, la, dan sa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung 3 fonem, satuan bunyi terkecil dalam bahasa. Dalam bahasa Arab terdapat 2 jenis fonem, yaitu fonem vokal yang mencakup bunyi harokat fathah, dhammah, kasroh, dan juga ada fonem konsonan yang mencakup perbedaan salah satu huruf pada 2 kata yang memiliki kemiripan bunyi. Contoh dari perbedaan fonem dalam bahasa Arab yang mempengaruhi perbedaan makna adalah yang pertama dalam fonem vokal. Pada kata jannah misalnya, terdapat 3 jenis fonem vokal yang dapat digunakan pada huruf jim. Yang pertama fathah, menjadi jannah yang artinya surga. Kemudian yang kedua, apabila kasrohnya dhammah, menjadi junnah yang artinya tabir. Dan yang ketiga, kasroh yang menjadi jinnah yang artinya jin. Jadi apabila kata dasarnya itu sama tetapi harokatnya berbeda, maka artinya juga akan berbeda. Yang kedua yaitu fonem konsonan. Contohnya seperti kata
syariah dengan fonem yang pertama yaitu shin yang berarti syariat, sunnah, hukum, peraturan, dan juga dengan kata syariah. Fonem pertamanya itu sin yang berarti cepat. Jika penutur tidak benar dalam mengucapkan huruf pertama yang mana nantinya akan mempengaruhi maknanya, yaitu perubahan pada makna karena perbedaan bunyi pada fonem pertama. Bagian yang kedua yaitu tekanan atau an-nabr. Tekanan adalah aktivitas seluruh organ bunyi dalam waktu yang bersamaan. Istilah an-nabr juga diartikan dengan sebuah fenomena bunyi di mana potongan kata tertentu diucapkan secara lebih jelas daripada potongan lainnya. An-nabr dalam mempengaruhi makna biasanya terjadi pada kata atau dalam bahasa Arabnya itu kalimat, maupun pada kalimat atau dalam bahasa Arabnya itu jumlah. Yang pertama, nabr al-kalimah. Pada praktiknya, an-nabr dapat mempengaruhi makna dari kata atau kalimat yang diucapkan. Jika seorang penutur mengucapkan kata secara tidak jelas, maka hal tersebut dapat membuat mitra tutur salah dalam memahami perkataannya. Contoh, pengucapan kata asadun. Misalnya, jika penutur memberikan tekanan pada potongan huruf pertama, yaitu alif, maka kata tersebut berarti seekor singa. Namun, jika penutur memberikan tekanan pada huruf dal, maka kata tersebut berasal dari kata afdol tafdil, yang berarti lebih atau benar-benar tertutup. Kemudian yang kedua yaitu nabr al-jumlah. Terjadi penekanan bunyi pada salah satu huruf dalam kata. Nabr al-jumlah, penekanannya terjadi pada salah satu kata pada kalimat. Hal safaro akhuka ams? Apakah saudaramu pergi kemarin? Jika penanya menekankan pada kata safaro, dapat dimaknai bahwa penanya meragukan apakah kejadian pergi yang dilakukan oleh saudara dari yang ditanya benar-benar terjadi. Kemudian apabila penanya menabarkan pada kata akhuka, maka dapat dimaknai bahwa penanya tersebut ragu, siapakah yang sebenarnya pergi, apakah saudara dari yang ditanya atau orang lain yang pergi. Selanjutnya ialah intonasi atau dalam istilah Arab disebut dengan al-tanalim. Dalam bahasa Arab, sebuah kalimat dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari tanalim yang digunakan oleh si penutur. Tangim ialah nada yang dapat memberikan pemaknaan pada bahasa. Sebuah kalimat dapat bermakna ratapan atau tahasur, teguran atau zajar, ketidakrelaan atau adam arido, kemudian keterkejutan, atau dalam istilah Arab disebut dengan dahsyah. Semua makna yang terkandung dalam sebuah kalimat dapat diidentifikasi dari intonasi yang digunakan. Contohnya ialah seperti frasa ya syekh. Dalam bahasa Arab dapat diucapkan dengan beberapa intonasi. Intonasi dalam pengucapan tersebut dapat mengandung arti memanggil, bertanya, ataupun terkejut. Dalam bahasa Arab, terdapat dua corak tanalim yang bisa digunakan. Yang pertama ialah intonasi turun atau al-naumah al-habitoh. Disebut intonasi turun karena nada intonasi semakin menurun pada akhir kalimat. Corak intonasi ini meliputi yang pertama kalimat pernyataan atau jumlah takririyah. Contoh Mahmud fil bait yang artinya Mahmud di rumah. Yang kedua ialah pertanyaan dengan kata tanya tertentu atau jumlah istifhamiyah bi al-adawat al-khassah seperti fiin, mata, izai. Contohnya Mahmud fiin, Mahmud di mana? Dan yang ketiga ialah kalimat perintah atau jumlah tolabiyah seperti contoh ukhruj barroh yang artinya keluar. Corak yang kedua ialah intonasi naik atau dalam istilah Arab disebut dengan al-naumah al-syu'idah. Disebut intonasi naik karena nada intonasi semakin naik pada akhir kalimat.
Adapun kalimat yang memiliki corak intonasi naik, yaitu yang pertama pertanyaan atau jumlah istifhamiyah yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Contoh seperti Mahmud fil bait. Yang kedua ialah kalimat yang tergantung atau jumlah mu'allaqah, yaitu kalimat yang tidak lengkap atau yang terkait dengan setelahnya seperti pada jumlah syaratiyah. Contoh, idza ji'ta natafaham. Jika kamu datang, maka kita bisa diskusi. Letak naiknya intonasi ada pada jumlah al-syar, bukan pada jawab al-syar. Pembahasan ketiga ialah mengenai aksiologi dalalah syautiyah. Aksiologi merupakan pembahasan mengenai nilai yang berhubungan dengan fungsi dari pengetahuan yang diperoleh. Di sini dimaksudkan ialah tentang fungsi atau kegunaan dari dalalah syautiyah sendiri. Bunyi merupakan salah satu unsur utama dalam bahasa. Unsur bunyi tidak bisa dipisahkan dari bahasa manapun, karena setiap bahasa pastilah bersumber atau hasil produksi dari suara yang dihasilkan oleh getaran-getaran pita suara dari seorang penutur sebuah bahasa. Bunyi dalam ranah fonem berperan sebagai pembeda antara satu kata dengan lainnya yang memiliki kemiripan. Dengan demikian, dapat dibedakan maknanya melalui fungsi salah satu fonemnya. Kemudian, bunyi penekanan pada bagian atau suatu kata dalam sebuah kalimat pada ranah dimensi morfologi dan gramatika juga dapat menentukan makna apa yang terkandung pada kalimat yang diucapkan. Oleh karena itu, intonasi atau tanagim yang merupakan rangkaian bunyi dalam membentuk nada pada kalimat, dengannya dapat diklasifikasikan jenis kalimat apa yang digunakan oleh penutur. Apakah itu pernyataan ataukah pertanyaan? Dengan intonasi dapat diketahui maksud makna yang terkandung dalam keseluruhan kalimat yang diucapkan oleh penuturnya. Secara singkatnya, dengan bunyi seorang penutur dapat menyampaikan pesan-pesan yang ada di pikirannya. Simbol atau lambang bahasa yang awalnya berupa teks kepada mitra tutur melalui pendengarannya. Dengan kata lain, bunyi juga sebagai pembawa pesan atau makna yang terkandung dalam simbol bahasa. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.